Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo, ketemu lagi dengan kita. Yes. Welcome back. Welcome back with me, with us dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Jadi hari ini tuh karena tema spesial kita juga kedatangan bintang tamu spesial. Kita datang keluarga besar kepesertaan teman-teman. Jadi, boleh perkenalan dulu nih abang-abang, kakak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, coba dari Pak Novar dulu nih. Halo Om Tante, saya Novar, Kepala Bagian Kepesertaan dari Kantor Cabang Pematang Siantar. Salam kenal. Salam kenal. Ada juga nih, ada dari Bang mana dulu nih? Bang Zaki dulu, ayo. Halo teman-teman, saya Zakir, Relationship Officer dari Kantor Cabang Pematang Siantar. Salam kenal. Salam kenal. Satu lagi. Saya Andri Surya, saya dari Kantor Cabang Pematang Siantar sebagai Relationship Officer. Yeay. Salam Salam kenal. kenal. Fun fact-nya Pak, Bang Andri ini sering banget di request Pak sama penonton-penonton. Zaki. Iya. Paling banyak di request Paling semuanya. banyak di request Pak, benar. Wajib ada sesi khusus nih untuk Iya benar. Sesi curhat gitu. Sesi curhat bersama Mas Andri. Iya, jadi hari ini tuh kita bakal bahas satu tema teman-teman. Yang temanya ini mungkin udah sering didengar juga sama teman-teman, yaitu SSI atau skema sharing iuran. Ya benar, skema sharing iuran. Oke, coba boleh dijelasin sedikit nggak? Dijelasin sedikit nggak Pak Bang tentang skema sharing iuran ini? Coba. Oke, skema sharing iuran atau singkatannya SSI ya. Yap. Itu merupakan salah satu bentuk di mana ada kerjasama antara berbagai pihak ya dengan pemerintah daerah. Khususnya ini donasi dari perusahaan ya, dari perusahaan-perusahaan yang dimana mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah suatu kabupaten kota untuk bersinergi ya. Kalau pemerintah daerah itu kan ada menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi para penduduknya. Namun karena pemerintah itu biasanya ada kayak keterbatasan anggaran ya, keterbatasan fiskal. Jadi adanya peran serta dari perusahaan khususnya kayak BUMN, BUMD, swasta ya untuk bisa menambah jumlah tanggungan dari pemerintah daerah. Mereka bersinergi untuk menanggung jaminan kesehatan bagi masyarakat suatu daerah. Ini sudah berjalan nih di kota kita di Siantar dan para kota lain juga nih. Berarti itu salah satu bentuk kolaborasi juga ya Pak? Bener. Pemerintah daerah sama PT-PT ataupun Iya, jadi ya. bentuk CSR dari CSR. suatu perusahaan no. Yes, bener banget. Semoga dengan banyak-banyaknya produk-produk itu banyak juga membantu para peserta BPJS Kesehatan ya kan? Bener. Bener. Jadi akan lebih baik. Betul sekali. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya yang punya perusahaan, badan usaha ingin berdonasi, baik itu yang bentuk donasi murni dari badan usaha ataupun yang mau kolaborasi dengan pemerintah, bisa menghubungi petugas relationship officer ya Bapak Ibu, nanti biar dibantu untuk prosesnya ya. Yes, benar Bang banget. Zaki sama Bang Andri. Nanti ada Kak Eva juga Ada Kak sih. Eva juga. Tapi ini bintang ini. Artisnya. Artisnya. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Udah mulai ada yang nanya nih. Pertanyaan dari KX. Kak, kemarin aku aktifin BPJS yang udah non aktif. Terus aku pilih dengan masa tunggu 14 hari. Itu emang harus ditunggu 14 hari ya Pak? Iya. Iya dong teman-teman. Jadi diberikan dua pilihan, mau langsung aktif atau kena masa tunggu. Nah, namun masing-masing itu punya kewajiban yang berbeda. Kalau misalnya langsung aktif, maka dia iurannya akan terhitung sejak dia dinonaktifkan. Sementara kalau misalnya dia memilih masa tunggu, iurannya itu akan terbentuk hanya pada saat bulan berjalan saja. Nah, jadi yang perlu dibayarkan cukup satu kali atau bulan ini plus bulan depannya gitu. Yes, benar banget. Nah, tapi konsekuensinya tidak bisa langsung aktif. Aktifnya itu sama seperti mandiri yang pada saat kalau misalnya daftar baru ya, nah itu dia akan kena masa tunggu 14 hari. Itu ya teman-teman, dikasih dua pilihan. Iya, ya. sabar menanti ya. Yes. Mbak X. Oke, selanjutnya nih Pak Bang, ada pertanyaan dari Mamah Arin. Mama Ari.
Bang, Pak, jika BPJS penerima upah tapi udah kena PHK, apakah langsung otomatis tidak aktif? Oke, Bang Jaki. Mana tuh? Coba. Oke, jadi kalau misalnya Ya. kita udah sebelumnya bekerja nih di badan usaha, udah resign, pada dasarnya ketika dinonaktifkan oleh badan usahanya, dia bakal berlaku nonaktifnya per awal bulan depannya. Jadi Oh. Bapak Ibu selama proses penonaktifan itu di bulan desanya itu pada dasarnya masih bisa masih ditanggung nih sama badan usahanya, masih aktif. Nah, tapi ketika udah posisi resign, Bapak Ibu sebenarnya udah bisa tuh mengajukan untuk dilakukan pendaftaran ulang, pendaftaran kembali. Jadi nanti untuk kepesertaan BPJS kesehatannya nggak sempat nonaktif, tetap aktif terus. Yes. Ya nanti Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan juga dari aplikasi mobile JKN. Ini dia. Jadi di aplikasi mobile JKN itu Bapak Ibu bisa ngecek apakah masih aktif atau enggak. Ketika udah nggak aktif, silakan bisa dari aplikasi mobile JKN tadi. Iya. Terus tadi ada Pandawa. Pandawa. Terus ada yang link Yang di bawah rumah ya. iya bener banget. Jangan lupa diisi, di Warna situ kuning. bisa dibantu juga untuk proses pendaftarannya. Yes, benar Bapak Ibu banget. bakal dihubungin sama petugas Dilita Yap. untuk proses pendaftarannya. Ya, udah banget teman-teman, nggak harus keluar aplikasi, dari TikTok juga bisa. Betul, sekarang. yes. Ya, ya. Sambil nonton live Bang Arif, Sambil nonton bisa live. kita. Iya benar. Semoga terjawab teman-teman. Ya. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Mega Apni Melati. Siap, Kak Mega. Pak, saya punya tunggakan 735, tapi sampai sekarang nggak nambah-nambah, tapi mobil JKN aktif, itu kenapa ya Pak? Kenapa tuh? Ayo, Mas Andri. Tolong dijawab Mas Andri. Kemungkinan itu mungkin dia dialihkan sebagai tanggungan pemerintah. Karena mungkin sewaktu dia mandiri kan masih menunggak. Jadi mungkin bagi yang yang kurang mampu karena dia menunggak, jadi dialihkan sebagai tanggungan pemerintah. Tapi kalau mau lebih valid lagi datanya, nanti bisa dilihat dari info peserta dan Yes. JKN Yes. ya. Benar banget. Di situ ada terdaftar sebagai apa dia? Pemda atau PBBO Mandiri. Yes. Betul. Oke, jadi nanti tinggal lihat dicek dari mobile JKN-nya. Cek dari Yes. Google JKN dari Pandawa ya. Udah Bapak banget Ibu, teman-teman. tapi kita mengingatkan juga pada dasarnya tunggakan itu tanggung jawab pribadi. Benar. Bukan berarti itu bakal hilang selama posisinya belum dilunaskan. Tanggung jawab kita yang sebelum sebagai peserta mandiri tetap ada kewajiban untuk dilakukan pembayarannya Bapak Ibu. Yes. Tapi selama posisinya masih Yes. aktif tadi sebagai bantuan pemerintah ataupun yang bantuan pemerintah pusat sebagai pegawai swasta nggak apa-apa, tetap aktif. Yes, benar banget. Gitu ya teman-teman. Kalaupun lagi aktif bisa juga kalau misalnya mau dibayar sekaligus berat nih Bang. Kita juga ada program namanya program rehab. Rehab. Rencana Iya. pembayaran bertahap. Jadi teman-teman nanti bisa membayarnya itu secara cicil gitu. Jadi Iya. Jadi Bapak Ibu bisa akses juga dari aplikasi mobile Mobile JKN. Ya. Yap, Di menu benar. rehab itu nanti kita bisa pilih kita kesanggupannya lakukan pembayarannya dalam beberapa tahap. Yap. Nanti dia bakal memunculkan juga simulasi Simulasi. pembayaran iurannya. Hmm. Jadi nanti disesuaikan sama kemampuan Bapak Ibu untuk melakukan pembayarannya ya. yes. Ya, jadi benar. KX kalau misalnya agak berat itu mau membayarnya secara lunas, silahkan coba nih program rehab. ya. Rehab. Itu dia. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Bang Hakim. Ya, Bang Hakim. Pak, fungsi sharing iuran itu apa ya? Duh. Apa tuh Pak? Fungsi dari sharing iuran adalah menambah jumlah peserta JKN yang akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah yang menanggung itu banyak sekali privilege-nya. Contohnya, hari ini peserta tersebut butuh layanan kesehatan, lagi sakit, butuh berobat, maka hari ini juga kepesertaannya bisa langsung aktif. Sementara kalau dia mandiri atau dia mungkin segmen-segmen yang lain, dia tidak bisa langsung aktif. Nah, jadi kalau misalnya ada pemerintah punya dana untuk CSR, untuk donasi, silakan tuh kerjasama dengan pemerintah daerah memperluas jumlah peserta JKN yang ditanggung sama pemerintah. Jadi yang sebelumnya kalau misalnya pemerintah hanya menanggung 1.000 karena keterbatasan anggaran, dengan bantuan dari swasta bisa menambah jadi 1.100. Nah, 100-nya ini langsung aktif, bisa langsung teman-teman. berobat mereka. Langsung berobat. Nah, Langsung bisa merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. JKN. Itu dia. Program JKN. Program JKN. Benar Bang. Semoga terjawab Bang Kakak. Selanjutnya ada juga dari Kak Sari.
Hai Kak Sari. Kak, kalau BPJS kita udah nggak aktif, terus ada tunggakannya, kalau mau dipindah ke BPJS yang gratis ditanggung sama pemerintah bisa nggak? Pada dasarnya bisa, namun ketentuan untuk bisa ditanggung sama pemerintah itu ada ya. Yang pertama, pastikan bahwa kita itu masuk ke dalam desil yang sesuai dengan peruntukannya, yaitu desil 1 sampai desil 5. Kemudian ketika kita sudah mengetahui kita masuk ke dalam desil tersebut, silakan ajukan permohonan ke dinas sosial. Yes, benar banget. Tapi kita mau disclaimer juga ya teman-teman, itu ranahnya pemerintah daerah, bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Uli Pardede. Hai Kak Uli. Kak, saya BPJS-nya dipotong dari gaji ASN daerah. Kenapa setiap tahun harus diperpanjang ulang, Pak? Oh, kalau misalnya untuk ASN daerah ada ketentuannya memang. Jadi kalau misalnya statusnya PNS, dia memang sudah permanen istilahnya. Jadi dari sistem kami juga sudah terkunci sampai dengan usia pensiun. Namun kalau teman-teman yang ASN dengan status P3K atau mungkin juga PPNPN itu karena memang statusnya pekerja paruh waktu ya kan, atau dengan kontrak ya, jadi ada masa kerjanya, maka di sistem juga akan terbaca sampai tenggat waktu kapan gitu. Nah jadi kalau misalnya di BPJS Kesehatan memang ada limitnya untuk yang teman-teman P3K dan PPNPN itu dikunci di 1 tahun. Jadi teman-teman apabila memang statusnya ASN seperti P3K kemudian PPNPN, diharapkan begitu awal tahun sudah menyampaikan dokumen lengkap supaya bisa kami perpanjang untuk proses aktivasinya kembali. Namun biasanya sebelum awal tahun atau pergantian tahun, kami di November atau bahkan di Desembernya itu sudah meminta kepada satuan kerja untuk mengumpulkan data nama-nama P3K dan PPNPN yang statusnya masih lanjut di tahun berikutnya. Nah, jadi di Januari tidak akan terjadi penonaktifan seperti itu. Nah, jadi di awal tahun nanti di Januari, di Februari sampai dengan di periode bulan Maret, kami akan meminta kelengkapan dokumen lanjutan seperti SK, daftar gaji dan kebutuhan lainnya untuk kami aktifasi kembali. Yes, benar banget. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Mam Deborah. Pak, saya sudah 4 tahun nunggak. Kira-kira gimana tuh Pak? Gimana tuh? Jadi kalau misalkan dia menunggak 4 tahun, iya. nah, BPJS Kesehatan tuh bisa menagih sampai 2 tahun saja dan 1 bulan berjalan. Jadi totalnya ada 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Nah, jadi misalkan sudah lebih dari 2 tahun nih, tapi yang ditagih cuma 24 bulan plus 1 bulan berjalan saja. Seperti itu tadi ya. Oh, berarti di diskon ya Bang? Diskon. Walaupun dia 10 tahun Bang Arif, yang ditagih cuma 2 tahun aja. Dan kalau misalnya dia nggak berat nih Bang, membayar sekaligus, bisa dicicil nggak? Betul nggak bisa. Kita ada namanya rehab. Rehab. Pembayaran bertahap bisa dari bulan CKN ataupun bisa langsung datang juga ke kantor. Nanti ada petugas kita yang untuk mengurus dengan BPJS Rehab tadi. Iya, dibantu sama teman-teman Telkom kita ya Bang. Betul Bang Arif. Itu dia. Semoga terjawab Kak Mam Debor. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Septiana Eka Rahayu. Hai Kak Septiana. Pak, firmosis pada anak terus ada benjolan di kelamin apa tidak ditanggung sama BPJS? Kalau ini jadi teman-teman apabila terkait dengan penyakit dijamin atau tidak, BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan itu akan menjamin selama memang diagnosanya tegak. Namun untuk lebih pastinya silakan komunikasikan dengan yang namanya EP3RS di masing-masing rumah sakit tempat kita mengakses layanan kesehatan. Kita ada namanya petugas BPJS 1 teman-teman. BPJS siap membantu dan itu kalau misalnya teman-teman di rumah sakit ada tuh posternya ya benar Pak. Posternya, bannernya. Jadi nanti tinggal dihubungin aja, ditanya-tanyain apa-apa kendala selama ada di rumah sakit. Ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Sila. Hai Kak Sila. Pak, izin bertanya, jika email dan nomor HP hilang, bisa diganti sendiri nggak Pak untuk mobil JKN-nya? Gampang banget teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam kasus seperti ini nomor HP-nya mungkin udah hilang, kadaluarsa, alamat emailnya juga nggak bisa diakses, Bapak Ibu bisa akses dari Pandawa. Jadi dari Pandawa ini ada menu perubahan data.
Jadi Bapak Ibu nanti tinggal akses Pandawanya, diajukan untuk perubahan data. Jadi nanti datanya disesuaikan dengan data terbarunya. Yes, benar banget. Diikutin aja alurnya teman-teman, pasti bisa. Ya. Kalau isi yang bawah di mana ya? Iya. Oh iya, Iya. bisa. Bisa. Langsung ya teman-teman. Pandawa Pak, kata Kak Sila. Iya, Pandawa teman-teman di 0811 8165 165. Nah, itu WA ya. program WhatsApp teman-teman. Jadi WhatsApp, teman-teman tinggal chat-chatan saja sama operator. sama operatornya gitu. Mudah banget teman-teman. Oke, selanjutnya ada dari Kak Noviani. Bang, BPJS tadinya masih aktif buat rawat jalan, tapi tiba-tiba udah nggak ditanggung. Itu kenapa ya? Pak Noviani sudah ngecek belum statusnya di Mobile Pandawa, JKN. Mobile JKN. Nah, jadi kalau misalnya sudah dicek nanti bakal ketahuan kenapa bisa nonaktif. Yes, benar. Di-download aja ya teman-teman. Sudah tersedia di App Store dan Play Store. Yes. Oke, selanjutnya dari Kak Brian Silalahi. Pak, izin bertanya, kalau ada tunggakan tapi mau turun kelas harus bayar dulu tunggakannya kah? Terima Bang kasih. Jaki. Gimana tuh Bang Jaki? Jadi dalam kasus ini memang wajib dilakukan pembayaran dulu ya. Yep. Jadi silakan dilakukan pembayaran biar pesertanya segera aktif. Jadi setelah itu nanti tinggal lakukan perubahan data, perubahan kelasnya. Untuk perubahan kelasnya sendiri, Bapak Ibu bisa akses dari Pandawa, bisa juga ya Bapak Ibu. Yes. Atau kalau misalnya lebih mudah, itu bisa dari aplikasi Mobile JKN. Betul. Karena dengan kita menggunakan aplikasi Mobile JKN, kita bukan hanya untuk perubahan data aja, pengecekan data kita, untuk akses layanan, terus untuk ini ketersediaan tempat tidur, Jadwal operasi. jadwal operasi juga bisa. Banyak banget. Bugar. banyak banget. Bukan rehab juga bisa tadi Iya, dari yes. aplikasi Mobile JKN. Jadi emang satu aplikasi multifungsi. Yes. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk akses aplikasi Mobile JKN-nya ya. Bener banget. Tapi ketentuan untuk ganti kelas itu ada ya. Yap. Yang pertama harus 1 tahun dulu ya. Iya, benar, Mendaftar Pak. di kelas yang lama. Kemudian ketika kita sudah 1 tahun, kita sudah mengajukan pemindahan kelas, maka itu akan aktif pada tanggal 1 bulan depan. Yes. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya ada juga pertanyaan nih Pak dari Kak Filzah Nadia Arieni. Yes. Pak, Filzah. sebelumnya saya BPJS PPU sudah tidak aktif. Proses aktivasi ditanggung BPJS suami gimana ya Pak? Menjadi tanggungan dari pasangan. Bang Yes. Andri. Gimana tuh Mas Andri? Jago Izin ya, Kak Bang Pinca Andri. ya. Nah, mungkin Yap. kalau dari yang case tadi nanti mungkin boleh diinformasikan ke HRD dari tempat suami yang bekerja. Nanti boleh diinfokan bahwa sana sebagai istrinya kan bisa ditanggung. Jadi nanti tinggal diinformasikan untuk menambah tanggungan dari suami biar bisa ditanggung oleh si yang bekerja atau suaminya tersebut. Nah, nanti tinggal diinformasikan aja ke HRD atau bagian SDM biasanya. Yes. Seperti itu Kak Filza ya. Semoga terjawab Kak Filja. Oke, selanjutnya ada juga nih dari Kak Aca nih kali ini. Hai Kak Aca. Dari PBPU dengan kondisi nonaktif dengan ada tunggakan, apakah bisa daftar ke Mandiri dengan masa tunggu 14 hari? Ya kalau misalnya PBPU, mau kembali lagi ke PBPU. Iya. Jadi kalau Direset. misalnya jadi kalau misalnya mandiri, istilahnya kan PBPU itu mandiri ya. Jadi kalau Iya. misal dari mandiri menunggak mau buat mandiri baru lagi itu nggak bisa. Jadi yang ada melanjutkan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya yang mandirinya yang sebelumnya menunggak, maka diselesaikan tunggakannya, maka aktif kembali. Jadi tidak ada yang namanya mandiri itu buat baru lagi, BPJS buat baru lagi, nggak ada ya. Yang ada melanjutkan yang sudah ada. Yes, benar. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak Yogi Cue. Hai Kak Yogi. Pak, saya kan baru resign seminggu lalu. Yes. Jadi mau ubah dari perusahaan ke Mandiri, bisa nggak ya? Syaratnya apa aja Pak? Gampang. Gampang banget. Kalau misalnya mau berubah dari tanggungan perusahaan menjadi mandiri, bisa Pandawa, bisa Mobile JKN ya. Jadi syaratnya itu kita biasanya meminta kartu keluarga, Yes. kemudian buku rekening. Nah, isi alamat ya, kemudian juga data diri dan jangan lupa untuk pilih kelas rawatnya.
Jadi untuk peralihan mandiri tadi bisa diakses dari kanal ini, Pandawa, Mobile JKN, atau tadi link di bawah Iya, ya. dari link di bawah ini juga Di bawah bisa ini, teman-teman. Aku tinggal diisi aja. Siap. Nanti setelah diisi, petugas kita akan menghubungi Bapak Ibu sekalian Yap. untuk konfirmasi untuk prosesnya nantinya. Benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Udah mudah banget teman-teman ya. Oke, dari selanjutnya nih Pak, dari Kak BFA. Kak, nenek meninggalnya bulan 3. Ternyata masih ditarik uang selama 2 bulan. Oh. Kalau dinonaktifkan sebelumnya harus lunas Kak? Oke. Jadi kalau misalnya mau dinonaktifkan, cukup memberikan bukti berupa surat keterangan kematian atau akta kematian disampaikan ke BPJS Kesehatan. Kemudian jangan lupa melampirkan bukti pemotongan iuran ya, sehingga bisa dilakukan rekon kurang dari BPJS Kesehatan sehingga iuran yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan lagi kepada anggota keluarga lainnya. Yes, benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Cici. Hai Kak Cici. Izin nanya bapak-bapak semua, apa bisa buat BPJS misal KTP Jatim, tapi mau dibuat di BPJS Sumatera, bisa nggak tuh? Manjaki. Oke, jadi Oke, dalam kasus gimana ini tuh? Bapak Ibu nggak perlu khawatir, walaupun Bapak Ibu dari Sabang ataupun sampai Merauke, ketika punya KTP Indonesia, ataupun misalnya Bapak Ibu misalnya warga negara asing tapi udah menetap lebih dari 6 bulan. Yap. Nah, Bapak Ibu itu bisa untuk mengajukan pendaftaran sebagai peserta mandiri. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu bisa ini dari Pandawa, terus dari Mobile Mobile JKN JKN juga bisa. Yes. Tapi kalau WNA nggak bisa nih kalau daftar barunya dari Mobile JKN-nya. Atau tadi Bapak Ibu bisa akses dari link di bawah ini juga bisa. Yap. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir walaupun KTP-nya di daerah lain selama masih yang di Indonesia pada dasarnya tetap bisa atau diajukan pendaftaran mandiri. Yes. Yang penting Jadi, nicknya online. Ya, ya, benar banget. benar. Yang penting nicknya padan sama data capil. Yes. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya dari Pandawa bisa nanti dari menu pendaftaran baru bagi yang memang Yes, belum betul. pernah terdaftar sama sekali, atau menu pengaktifan kembali bagi yang sebelumnya udah pernah terdaftar. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Pak Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Tia Utami. Hai Kak Tia. Bapak-bapak mau tanya, kalau statusnya sudah tidak aktif dari perusahaan selama 5 tahun, jika dipindahkan ke Mandiri, apakah ada tunggakan? Jadi diberikan 2 pilihan Kak Tia. Jadi yang pertama Kak Tia mau langsung aktif atau Kak Tia mau pilih yang dengan masa tunggu. Kalau misalnya Kak Tia pilih langsung aktif, maka iuran itu akan terbentuk sejak dinonaktifkan, maksimal itu 24 bulan. Jadi kalau misalnya tadi sudah resign atau berhenti dari tempat kerja 5 tahun, maka iuran yang terbentuk dan akan langsung aktif itu tagihannya akan terbentuk 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi 25 bulan yang harus dibayarkan. Tapi kalau misalnya Kak Tia tidak mau langsung aktif, maka Kak Tia itu akan kena masa tunggu sekitar 14 hari. Nah, jadi yang perlu dibayarkan itu hanya pada saat bulan berjalan saja. Yes, benar banget. Itu ya teman-teman. Dikasih 2 pilihan. Tinggal Yes. dari kakaknya nih mau pilih yang mana gitu ya. 1 atau 2. Yes. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Tinong 23. Hai Kak Tino. Bang, kalau telat sebulan, denda berapa bulan untuk kelas 3 ya? Nggak ada denda loh. Nggak ada denda teman-teman. BPJS nggak ada denda. Hmm. BPJS nggak ada denda. Yang ada itu namanya denda layanan. Itu khusus bagi peserta JKN yang menunggak iuran, dan itu hanya terjadi apabila mengakses layanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit ya, khusus yang opname saja. Kalau yang nggak opname, khusus rawat jalan, nah itu nggak ada denda. Aman, berarti aman ya Pak ya. Aman, ya, nggak ada tentram. denda ya. Dan kalau misalnya besarannya itu tergantung diagnosa penyakit yang nanti akan dihitung oleh teman-teman dari pihak rumah sakit. Yes. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Momi Senior. Hai kamu Mi. Pak, kalau mau aktifkan BPJS kemana ya? Terus kalau aktifin BPJS-nya perlu bayar lagi kah? Aduh, stop cari. Betul. Gimana tuh Bang Andri? Oke, Coba. Jadi kalau untuk menaktifkan BPJS-nya, nanti bisa dari Pandawa nih Bang Ri. Ya, dari Pandawa kita bisa. tatap muka ataupun Non tatap kalau muka. tatap muka. Nah, Hmm. kalau tatap muka kita bisa datang ke
kalau di Siantar ya, kita di Mall Pelayanan Publik Bang Ari. Iya, Itu dia oh. di Ramayana lantai 3. Lantai 3. Nanti bakal ketemu petugas di sana. Nah, nanti biasanya di berkas yang diperlukan adalah KTP, kartu keluarga, dan buku rekening. Nah, nanti itu bakal dipilih. Mungkin nanti dari yang bersangkutan bakal milih kelasnya tuh, kelasnya mau berapa. Kelas 1 tuh bayarnya 150.000 per bulan dan per orang. Nah, kelas 2 itu 100.000 per orang. Dan kelas 3 itu 35.000. Nah, misalkan nanti tatap yang non tatap muka bisa dari Pandawa. Pandawa, Dari oke. JKN. JKN. Tinggal diikutin aja alurnya. Yang dari tatap muka ataupun misalkan nggak mau ribut ini tinggal di Nih. aja Bang Arif. Oh ini ya Pak? Di bawah Bang Arif. Di kiri bawah ya, yang warna Nanti warna kuning. Nanti Yes. tinggal isi aja form-formnya, nanti bakal dihubungi oleh petugas kita Jelita Yap. yang langsung dari pusat Bang Arif ya. Ya benar. Yes, teman-teman dari kantor pusat. Benar banget teman-teman. Semoga terjawab, mudah banget ya teman-teman, tinggal didaftarin aja ya Momi. Oke, selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Kak Elise Yunita. Hai Kak Eli. Kak, aku kan kelas 1. Mau klaim kacamata -5, disuruh optiknya nambah 500.000. Itu benar? Kalau di BPJS Kesehatan tidak ada yang namanya iur biaya. Iya. Tidak ada iur biaya kecuali kalau misalnya memang ada permintaan pribadi. Nah, jadi kalau misalnya memang ada di luar dari permintaan pribadi dari peserta JKN, misalnya ada pungutan-pungutan iur biaya yang tidak resmi, maka silakan dilaporkan ke BPJS Kesehatan ya, bisa ke Pandawa, bisa ke mobil JKN atau datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk pengaduan. Yes, benar banget. Semoga terjawab ya kakak. Oke, selanjutnya ada juga nih Pak dari Kak Tri Rahmayanti. Hai, Katri. Kak, BPJS PBU ku tiba-tiba nggak aktif di Dinsos padahal aku desil 2. Oke. Caranya gampang. Kalau misalnya memang merasa masih layak nih menjadi tanggungan dari pemerintah, silakan diajukan yang namanya reaktivasi peserta PBI. Yap. Caranya seperti apa? Yang pertama ada surat keterangan rekomendasi dari fasilitas kesehatan, jangan lupa dibawa ya. Yap. Bisa dari puskesmas, klinik, rumah sakit. Kemudian yang kedua itu surat tersebut itu di surat rekomendasi dari Vaskes dibawa ke dinas sosial supaya terbit surat rekomendasi dari kepala dinas sosial terkait. Yes, benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Oke, selanjutnya nih ada juga dari Kak Bagudung Tanah. Oi, Kak. Pak, ada lowongan nggak Pak? Apa nih? Kenapa nih? Kalau lowongan di BPJS Kesehatan silakan sering-sering buka webnya BPJS Kesehatan karena di situ biasanya informasinya resmi. Yap. Kemudian kalau misalnya nggak sering-sering buka dari kanal yang resmi akan ada informasi-informasi yang hoax. Hoax ya, benar-benar. Nah, kakak ibu, bapak ibu kalau misal mau akses informasi terkait BPJS Kesehatan, bapak ibu bisa pantengin tuh Instagram kita, Yes. TikTok kita, atau Benar. bisa sering-sering nih join live kita. Iya, Benar. Dengan informasi, jadi bapak ibu nggak akan ketinggalan dengan informasi yang terbaru nanti. Yes. Karena kita akan live seminggu itu pasti ada sekali teman-teman. Jadi biar nggak ketinggalan informasi, di follow aja dulu. Nah, Jadi dan kalau juga- kita live langsung dapat notifikasi. Betul, Iya, betul. Iya, Dan bisa jangan langsung. lupa ini request. Iya, langsung request bintang tamu teman-teman. Kalau misalnya gitu ya. nggak pernah di request ya. Oke. Kenapa nih, Pak? Keranjang kuningnya nggak ada, bukan keranjang kuning teman-teman, tapi ini form Oh, warna kuning, bukan Yes. warna kuning ya. Kalau warna kuning mah belanja. Iya teman-teman, kita nggak jualan ya. Oke, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak Tinong 23 lagi nih Pak. Hai Kak. Kalau mengurus BPJS anak umur 2 tahun, apakah sudah kena denda Pak? Karena nggak diurus dari lahir. Benar. Jadi sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 ada ketentuan di mana setiap bayi yang dilahirkan iurannya akan terbentuk sejak bayi tersebut dilahirkan. Jadi apabila anak kita kelahiran di atas tahun 2018, maka iurannya sudah wajib terhitung sejak dia dilahirkan. Yes, benar banget. Semoga terjawab. Ya, segera didaftarkan ya Kak Tino. Iya, semua segera didaftarkan anaknya. Oke. Selanjutnya dari tadi Tinong, sekarang Tehnong. Tehnong ya. Ini saudaraan ini. Iya, kayaknya saudaraan ini.
Kak, bagaimana cara perubahan data BPJS tanpa buku tabungan? Kalau tanpa buku tabungan, kita bisa menggunakan yang namanya m-banking. Kalau misalnya ada m-bankingnya, karena terkadang memang zaman sekarang ya, kalau untuk buka rekening nggak perlu lagi itu langsung ke banknya, jadi bisa online. Nah itu yang penting ada bukti seperti m-bankingnya, atau bisa juga kayak apa online dompet Iya, digital. dompet Nah digital, ya dompet e-wallet. digital ya Allah, e-wallet. E-wallet. Nah e-wallet itu bisa juga. Yes, benar. Dicek-cek aja ya teman-teman. Selanjutnya ada juga nih Pak dari Kak Maria Yulia Miwa. Hai Kak Yulia. Kak, saya kan ada tunggakan BPJS. Katanya sudah dibayar pemerintah, tapi masih dapat tagihan. Apakah wajib dibayarkan? Kalau pemerintah dia hanya mengganti segmennya, tidak membayarkan tunggakan-tunggakan yang sebelumnya. Yes. Jadi tunggakan yang lama itu tetap menjadi kewajiban dari peserta. Oleh karena itu, ketika sudah menerima pesan dari BPJS Kesehatan, walaupun kita statusnya sudah menjadi tanggungan dari pemerintah, jangan lupa ya untuk dibayarkan Tunggakannya. tunggakan yang lama. Kalau misalnya memang belum bisa membayar secara penuh atau lunas, jangan lupa untuk ikut Rehab. Nah Bapak Ibu kalau misal mau ngecek nih tunggakannya ada atau enggak, Yes. Bapak Ibu tuh bisa akses tadi aplikasi mobil JKN-nya di menu iuran, info iuran. Jadi di situ nampak tuh total tunggakan kita berapa kalau misalnya ada, ataupun bisa dari Pandawa di menu informasi Bapak Ibu bisa cek nanti ada tunggakan atau enggak. Yes. Mudah banget ya Bang. Iya, Semua mudah banget. aksesnya Mudah banget. Gitu dia. Oke. Selanjutnya kita juga ada pertanyaan dari Kak Sihan. Hai Kak Sihan. BPJS yang dari pemerintah dari Jawa Barat apa boleh dipakai di Sulawesi? Nah, jadi masalah selama yang tersebut itu aktif. Nah, Tidak tapi masalah. tidak bisa merubah vaskes. Iya benar. Tidak merubah vaskes dan tidak bisa mengeluarkan rujukan. Jadi bisa digunakan di Sulawesi untuk layanan rawat jalan, rawat inap, tapi memang bisa mekanismenya itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yes. Dan kalau misalnya statusnya IGD, silakan masuk melalui emergency. Itu ya teman-teman. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Pak supir lintas TikTok. Wih. Lagi melintas kemana Lagi ini? melintas. Waduh. Waduh. Cina TikTok Indonesia mungkin Pak. Oh iya, iya, betul juga. Lintas Iya. ini ya, lintas daerah ya. Enggak lagi sambil mengemudi nih kan Pak? Iya. Waduh. Berbahaya Bapak. Berhenti dulu, berhenti dulu. Berhenti dulu. Oke, pertanyaan gini Pak. Mas mau tanya, kami terdaftar di BPJS Aparat Desa. Terus istri saya di P3K. Di mana itu Mas? Kalau misalnya memang sama-sama bekerja, statusnya wajib membayar iuran dari masing-masing pemberi kerja. Jadi kalau misalnya memang semestinya, karena kebetulan istri saya P3K, kan semestinya saya menjadi tanggungan gitu ya. Atau sebaliknya, istri karena kebetulan istri memiliki suami yang aparat desa, jadi semestinya menjadi tanggungan dari suami. Enggak ya. Kalau misalnya sama-sama bekerja, maka sesuai dengan peraturan dari Perpres nomor 82 menyatakan bahwa apabila suami istri sama-sama bekerja, maka akan menjadi tanggungan dari masing-masing pemberi kerja. Jadi istri menanggung diri sendiri dan suami menanggung diri sendiri. Bagaimana dengan anak-anak? Itu akan menjadi tanggungan untuk yang mana yang lebih tinggi hak wasitawaknya. Yes, benar banget. Berarti sama-sama ada tanggungan dan memang harus diselesaikan ya kan Pak? Yes, Masing-masing. benar. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, misalnya nih salah satu nih yang bekerja dapat hak kelasnya lebih rendah. Yo. Nah Bapak Ibu, misalnya nih saya dapatnya di kelas 1, istri saya dapat di kelas 2. Nah ketika salah satu mendapatkan hak kelas yang lebih tinggi, yang mendapatkan kelas lebih rendah ini berhak untuk mendapatkan kelas yang sama. Yes. Jadi Bapak Ibu ketika emang mungkin dipotong dari tempat kerjanya itu Kelas dapatnya 2. hak kelas 2, tapi suaminya atau pasangannya dapat kelas 1, jadi Bapak Ibu bisa tetap dapat hak kelas 1 juga. Walaupun iurannya dipotong hanya kelas 2. Jadi ya teman-teman. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Bapak Sulaiman Hafiz. Hai Pak Sulaiman. Pak, BPJS Kesehatan dari perusahaan, apa benar tidak bisa dipakai pas kecelakaan kerja? Baik, kecelakaan kerja sudah ada yang menaungi, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misal terjadi kecelakaan kerja, sewajarnya yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan.
Semoga terjawab Bapak Sulaiman Hafiz. Selanjutnya ada juga dari Bapak Haikal Alfariski. Bang, kenapa yang pakai jaket hitam itu ganteng kali? Wes. Aduh, coba dijawab dulu. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Pesona. Coba. Karena salah subuh kayaknya ya, Pak. Masya Allah. Iya. Iya, karena sering ini sih berwudu. Berwudu. Jadi Dijaga lebih wudunya. tampan ya. Itu dia. Semoga terjawab ya Bang Haikal. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Nurdina Safitri 08. Hai Kang Nur. Pak, saya terdaftar di BPJS orang tua, tapi mau pecah nih karena berkeluarga sendiri. Tapi ada tunggakan di sebelumnya, apakah harus dilunasin dulu? Gimana tuh, Mas Andri? Oke, izin. Jaket hitam dong. Jaket Dari hitam. siapa nih, Bang Arif? Dari Nurdina. Kak, ya Nurdina. Oke, izin Ibu ya. Jadi misalkan memang dari sebelumnya ada tunggakan dari keluarga yang lama, nah mungkin boleh diselesaikan dulu untuk tunggakan yang lama. Jadi ketika emang tunggakannya sudah selesai semua, baru bisa dipisah untuk dibuat dengan virtual account yang baru masing-masing kartu keluarga. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi mohon untuk diselesaikan dulu tunggakan yang di kartu keluarga lamanya. Itu baru bisa ditekan ke kartu keluarga yang baru. Keluarga yang baru gitu ya. Sebelum keluar kakak selesaikan dulu dong. Iya. Benar, diselesaikan dulu dosa-dosa lamanya. Oke, selanjutnya dari Kak Sahat Sitompul nih Pak. Hai Kak Sahat. Bang, apakah bisa dalam satu tagihan 4 anggota keluarga bisa berbeda kartu keluarga untuk yang ditanggung? BPJS Kesehatan mendaftarkan khusus pada saat didaftarkan pertama itu menggunakan satu kakak ya. Jadi kemungkinan pada saat kita kalau misalnya kita mau daftar, kita pakai kakak yang pertama. Jadi kalau misalnya kakak satu itu akan terbit satu VA. Jadi kalau misalnya ada kakak yang barunya lagi, itu akan menggunakan VA yang berbeda. Seperti itu ya, Bang Sahat Sitompul. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya ada dari Kak Farida yang pakai bahasa Arab nih Pak. Saya bisa. Iya Pak, Kak Farida nih. Hai Kak Farida. Pak, kenapa tiba-tiba BPJS anak saya dinonaktifkan padahal punya saya dan 2 anak saya masih aktif, yang anak ketiga dan keempat nonaktif. Kenapa ya? Oke. Banyak penyebab sih sebenarnya. Namun mungkin kalau misalnya saya boleh konfirmasi apakah memang nicknya sudah diupdate? Karena biasanya kalau untuk penonaktifan itu penyebabnya dari nick. Nah, dari nick. Tapi kalau misalnya memang untuk lebih lanjut mungkin bisa dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan terdekat. Yap, benar. Coba dikonfirmasi dulu ya Kak. Ini ada spesial juga nih dari Kak Ican. Bang Andri mau tanya. Coba tanyain dong Kak Ica, tanyain dong. Jawab Andri. Jawab. Pertanyaannya. Tanyanya, Pak, BPJS Kesehatan Mandiri bisa nggak diubah ke yang BPJS gratis? Ih, Ayo, Itu spesial jawab. request. itu orang itu. Orang apa? Oh, Pak Ica dan Kak Eva ini Bisa. saudara. Bisa untuk pengubahan BPJS gratis nanti kita lihat dulu nih. Ya. Kita sesuaikan dulu desilnya di Dinsos. Nanti bisa dicek dari website Dinsos. Nanti bisa kami memang memenuhi standar kriteria untuk BPJS yang gratis dari pemerintah. Nanti bisa langsung diajukan ke dinas sosial. Nah nanti dengan membawa surat keterangan tidak mampu. Tapi nanti itu ranahnya ada di dinas sosial, bukan di BPJS Kesehatan ya Bu ya. Yes. Gitu. Benar banget. Ih, azan ya teman-teman. Kita agak sedikit kecilin ya sih. Gimana nih teman-teman? Kita lanjut. Oke, jadi teman-teman kita jawab lagi ya. Kita sambung ya pertanyaannya. Tipis-tipis. Oke, selanjutnya dari Kak Sumiati. Hai Kak Sumiati. Pak, gimana BPJS yang dinonaktifkan pengen aktif lagi, soalnya mau check up bekas operasi tiba-tiba sakit lagi. Gimana? Untuk mengaktifkan kembali, Kak Sumiati bisa langsung memanfaatkan Pandawa mobil JKR. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan, kalau misalnya dia sebelumnya menunggak, silakan diselesaikan tunggakannya. Kalau misalnya sebelumnya bekerja, ya kemudian tidak bekerja lagi, silakan beralih ke segmen mandiri. Cara mengaktifkannya, Ya, silakan manfaatkan. Atau dari bawah. dari bawah bisa teman-teman. Dari fitur TikTok isi form ya teman-teman. Diisi aja, nanti disambung, nanti ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita. Yes. Ya, semoga terjawab teman-teman.
Selanjutnya nih Pak, ada juga dari Kak Widiawati. Wah, Kak Widya. Pak, di aplikasi BPJS kok tiba-tiba semuanya dinonaktifkan ya? Itu kenapa ya Kak? Siap, Kak Widya segmennya apa? Kalau Hmm. misalnya segmennya itu PBI, pasti kemungkinan itu ada yang tidak sesuai, seperti misalnya desilnya sudah dianggap tidak layak. Kemudian mungkin ada data-data seperti NIK dan lain sebagainya yang sudah tidak sesuai dengan data kependudukan dari Dukcapil. Kemudian kalau misalnya ada segmen-segmen yang lain, nah itu mungkin kita telusuri kembali tuh. Jadi penyebabnya apa? Jadi tergantung pada segmennya sih, Kak Widya. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih jelas, mungkin bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan supaya bisa dicek lagi segmen pesertanya apa dan ditelusuri apa yang menjadi penyebab dinonaktifkan. Bener banget. Semoga terjawab ya Kakak. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Fitri Adana. Pak, saya BPJS kelas 3, tapi udah 5 tahun lebih nggak dibayar. Itu pembayarannya lanjut atau dinonaktifkan? Oke, jadi kakak kalau misalnya kita udah menunggak nih, posisinya udah menunggak lebih dari 2 tahun. Dalam kasus ini kan kakak 5 tahun nih menunggaknya. Pada dasarnya kalau misalnya di BPJS Kesehatan itu ada bentuk dispensasinya, yaitu melakukan pembayaran cuma 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Jadi yang 3 tahunnya gimana? Itu nggak perlu dibayarkan. Jadi yang perlu dibayarkan itu 2 tahun awal sama plus 1 bulan berjalan. Nah, setelah dilakukan pembayaran nanti langsung aktif dan dapat digunakan. Nah, kakak pada dasarnya cuma melanjutkan apa yang sudah terdaftar. Tidak ada yang dinonaktifkan atau tidak perlu untuk pendaftaran baru, hanya melakukan pembayaran sebelumnya nanti telah akan aktif. Nah, kalau misalnya saya nggak sanggup untuk melakukan pembayarannya secara utuh, gimana? Bapak Ibu bisa akses nih aplikasi Mobile JKN kita. Nanti di Mobile JKN kita ada fitur rehab namanya. Nanti bisa disesuaikan, kakak ini posisinya mau bayar berapa bulan, mau 3 bulan kah, 7 bulan kah, nanti disesuaikan dengan kemampuan kakak. Jadi nanti di situ keluar simulasinya yang dilakukan pembayaran tiap bulannya nanti berapa. Jadi jangan lupa di-download juga aplikasi Mobile JKN-nya. Jadi teman-teman bisa juga nih Untuk mengaksesnya lebih mudah, karena di aplikasi Mobile JKN ini bukan hanya fitur rehab aja adanya. Iya, banyak benar. fitur. Jadi bisa digunakan untuk banyak hal. Apa Jadi aja tuh, Bapak Bang? Ibu jangan ragu untuk download aplikasi Mobile JKN-nya ya. Yes. Betul. Gitu Jangan ya. takut, jangan khawatir, ada Mobile JKN semua teratasi. Wih, Jangan takut, jangan Jangan khawatir. khawatir. Ini kentut bukan Jangan yang khawatir. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Bang Joy Tobing. Hai. Pak, kalau semisal, Joy ya? Hah? Joy Tobing itu yang artis ya, Kak Joy. jangan-jangan Bisa iya jadi. juga, bisa jadi. Hai, Kak Joy. Ada dong. Halo Kakak Joy. Pak, kalau semisalnya BPJS-nya hilang, gimana Pak? Apakah dibuat baru atau di mana kita cari tahu kalau BPJS kita itu enggak hilang? Nah, kalau BPJS hilang pada dasarnya jangan khawatir ya, karena BPJS Kesehatan sudah terintegrasi dengan kartu seperti KTP, KK, dan KIA untuk anak. Jadi kalau misalnya kartu BPJS-nya hilang, tinggal berobat pakai KTP, KK, atau KIA saja, sudah cukup. Kalau misalnya untuk kartu pengganti, mohon maaf BPJS Kesehatan tidak lagi menerbitkan kartu. Jadi kalau misalnya mau dapat yang versi kartunya BPJS Kesehatan, Kak Joy bisa langsung download namanya aplikasi Mobile JKN. Nah, di sini itu ada kartu digitalnya kita. Yes. Nah, kartu digitalnya itu bisa di-download dan bisa dicetak sendiri sama Kak Joy. Yes, benar banget. Semoga terjawab Kak Joy Tobing. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nuril Hidayah. Hai Kak Joy. Pak, saya mau pindah BPJS sendiri. Saya mau pindah BPJS dari perusahaan ke pemerintah. Apa bisa Pak? Karena BPJS dari perusahaan saya udah nggak aktif. Gimana tuh? Bisa, Bang Devi? Bisa nggak tuh? Bisa Pak? dong. Bisa. Jangan takut kalau misalnya BPJS Kesehatan udah nggak aktif nih dari badan usahanya. Ketika kita mau mengajukan nih sebagai bantuan pemerintah, Bapak Ibu bisa mengajukan ke dinas sosial setempat. Jadi nanti Bapak Ibu bakal dicek nih berdasarkan data di dinas sosial, termasuk di desil berapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan pemerintah atau enggak. Nah, ketika nih Bapak Ibu ternyata pas di terdatanya itu sebagai yang tidak berhak yang bantuan pemerintah. Nah, Bapak Ibu
pada dasarnya itu diajukannya itu dari dinas sosial kalau misalnya bantuan pemerintah. Bapak Ibu sebenarnya ada opsi lain untuk mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Nanti Bapak Ibu tinggal ajukan tuh dari Pandawa tadi, dari Mobile JKN bisa, ataupun dari link ini di kantor Pak. Yap, ini ya warna kuning ya teman-teman. Nanti diisi form. Jadi Ya. bisa dari ada opsi lain juga Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya Tidak BPJS bisa. kesehatannya nggak aktif saat ini. Yes. Bisa Pak tadi diajukan yang bantuan pemerintah ataupun diajukan yang pendaftaran mandiri. Seperti itu teman-teman, semoga terjawab. Oke, selanjutnya ada dari Kak Sadiah Juniati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ukti. Mau tanya dong. Silakan. Aku kan mau berobat pakai BPJS, masih bisa nggak ya? Masih. Masih kalau selama itu aktif Masih, teman-teman. selama aktif bisa. Iya. Jadi kakak Sadiah bisa ngecek keaktifan peserta itu bisa dari Mobile JKN, bisa dari Pandawa, bisa juga dari care center kita 9165, gitu ya. Jadi coba dicek aja dulu Kak Sadiah. Selama dia aktif pasti bisa, ya kan Pak? Betul. Benar. Selanjutnya ada juga dari Kak Putri. Hai Kak Putri. Pak, saya dari daerah Baligi, dapat surat pengantar dari kantor BPJS Siantar. Apakah saya harus ke Siantar? Ini surat pengantar apa nih? Siap. Kalau dari BPJS Kesehatan pada dasarnya selama itu resmi suratnya, maka bisa mengunjungi kantor cabang atau kantor kabupaten kota BPJS Kesehatan dimanapun berada. Nah, bisa jadi memang surat cintanya dari BPJS kantor cabang Pematang Siantar, tapi karena kebetulan kita domisilinya tidak di dekat situ, ya nggak apa-apa, datangin aja kantor BPJS Kesehatan yang terdekat. Ya, benar banget. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya dari Kak LBN 10_04. Sore Pak. Sore. Untuk KTP Siantar, saya mau buka BPJS di Jabodetabek, apakah bisa? Bisa nggak tuh Mas Andri? Bang Andri. Bisa dong, selagi Bisa. dia masih warga negara Indonesia Oh, dan iya. memiliki KTP yang valid dengan Dukcapil, maka mau dibuat dimanapun tetap bisa. Bisa ya Bang? Betul Bang Arif. Jadi mau dia di Sabang, dari Sabang Merauke pun bisa Bang Arif. Dari Sabang. Ataupun dia mungkin ada keluarga atau keluarga lagi, ada kerabat mungkin dari luar negeri. Nah dia udah 6 bulan nih, bisa juga. Oh, bisa juga ya Bang? Iya Bang Arif, betul bisa. Oh, iya. Kan daftarnya di sini saja. Iya, dari online bisa juga loh Betul, Bang. Arif. Dari Di mana saja. Dari TikTok bisa juga ya kan? Dari Bang? TikTok sini nih. bisa. Di sini bisa. Yang kuning-kuning nih ya. Itu ya teman-teman, dari Mobile CKN bisa, dari Pandawa bisa, dari form yang di bawah juga bisa. Jadi Yes. nanti tinggal dipilih aja teman-teman. Yes. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kakak Pandan. Hai Kak Panda. Kak, aku udah pindah kepesertaan jadi mandiri di JKN, tapi di aplikasinya harus ke kantor BPJS terdekat. Itu kenapa Kak? Siap. Mungkin ada gangguan Mm-mm. pada saat mendaftar, oleh karena itu mungkin belum bisa diselesaikan melalui aplikasi Mobile JKN. Tapi kalau misalnya mau hematnya, sebelum ke kantor BPJS Kesehatan mungkin bisa coba dari Pandawa dulu. Iya benar. Atau Dari form ini nih teman-teman. Form kuning yang ada di bawah ini. Coba Iya. dicoba teman-teman ya. Jangan takut, jangan khawatir ya kan Bang? Betul Bang Arif. Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Kak Bila. Hai Kamila. Pak, saya mau operasi dan tidak punya tunggakan, tapi suami masih dalam denda RITL. Apakah saya dikenakan denda rumah sakit juga? Kok bisa ada dua denda? Nggak mungkin ini. Beda Oke, versi. Ya. jadi dalam kasus ini yang dikenakan denda itu hanya yang memang sebelumnya peserta yang menunggak. Yes. Nah, jadi dalam kasus ini kan kalau misal dicek di Mobile JKN nih punya ibu posisinya kan nggak ada nih denda RITL-nya, tetapi punya si bapak ada. Jadi ketika berobat nanti pas rawat inap, nanti kalau yang rawat inapnya si bapak itu pasti kena denda, sedangkan kalau ibu yang rawat inap nggak kena denda. Tetapi ingat, denda rawat inap itu hanya berlaku ketika rawat inap di tanggal yang ditentukan. Jadi kan kalau misalnya kita cek tuh dari Mobile JKN
Itu ada tuh posisinya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kalau bisa emang di tanggal itu dihindari biar kita nggak terkena denda. Tapi kalau bapak ibu rawat jalan, nggak perlu khawatir, tetap bisa berobat kok, nggak ada masalah. Benar banget. Jadi bapak ibu jangan lupa cek mobil JKN-nya, dipastikan apakah iuran bulanan Anda lakukan pembayaran, biar terhindar nih dari denda masa layanan nanti gitu. Kalau misalnya takut kelupaan, kita juga ada fitur auto debit. Iya, benar banget. Betul. Nanti bisa mengajukan auto debit itu dari aplikasi mobil JKN, bisa juga langsung. Itu dia. Nah, nanti bapak ibu tinggal ajukan, jadi nanti bakal terpotong otomatis tuh dari rekening. Bapak ibu nggak perlu khawatir takut nggak melakukan pembayaran, lupa bayarnya, nggak perlu khawatir lagi, cukup dilakukan pendaftaran dari aplikasi mobil JKN-nya. Yes, benar banget. Mudah banget semuanya. Iya, jangan lupa diisi saldo tapi setelah dilakukan auto debit, karena kita ada motonya ya kan Bang Andri, mudah cepat setara teman-teman. Yes, ya, betul Bang Arif. ya. Betul Bang Arif. Betul sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih dari King Gavi. Hormat King. Kelas King. Kelas King, Bang. BPJS oleh perusahaan sudah dinonaktifkan. Apakah jika diaktifkan kembali ada biaya penunggakan? Kalau diaktifkan kembali diberikan dua opsi tadi. Yang pertama bisa langsung aktif dengan iuran itu akan dibayarkan sejak dinonaktifkan oleh perusahaan, atau dengan mekanisme tidak langsung aktif. Kalau tidak mekanisme langsung aktif ini akan dikenakan masa tunggu selama 14 hari dan iuran yang terbentuk itu hanya pada saat bulan berjalan. Yes, benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada juga special request dari penonton kita lagi nih Pak, menanyakan tentang dari Pak Deo Pamin. Bang, Dopamin. yang belakang siapa namanya Bang? Ayo kenalin dulu. Silakan. Yang jaket hitam katanya. Bang Arif jangan kadang-kadang dong. Oh iya, ada. Ini Oke. adalah Pak Zakin. Ada orang besar. Saya Andri. Yes. Itu ya teman-teman. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Lovely. Hai Kak Lovely. Pak, kalau satu orang dari kakak pindah ke BPJS TK, waduh, BPJS TK dari PBI, nanti satu keluarga bakal nonaktif PBI-nya ya. Mungkin BPJS TK-nya itu kita ganti jadi BPJS Kesehatan ya teman-teman, BPJS Mandiri mungkin. Dia berarti dari BPJS Mandiri pindah satu keluarga, ditanggung sama perusahaan. Apakah yang PBI-nya itu otomatis nonaktif Pak? Siap. Pada dasarnya pemerintah akan meng-cross-check kembali apakah memang orang tersebut itu berafiliasi langsung dengan anggota keluarganya atau tidak. Tapi sebagian besar kalau misalnya memang statusnya salah satu anggota keluarga, terutama anggota keluarga inti seperti orang tua yang statusnya berubah menjadi mandiri atau pekerja penerima upah, maka bantuan-bantuan lainnya itu juga akan dinonaktifkan sama pemerintah. Yap, benar banget. Seperti itu ya teman-teman, pasti di cross check kok sama pemerintah kita. Jadi biar lebih efektif dan efisien juga pengeluaran dari itu ya, biar lebih tepat sasaran ya kan Mas Andri. Gitu dia. Oke, selanjutnya ada juga nih Pak, special request juga nih Pak dari Padang. Dari Pak Vicky Hazu, Bang Novar ganteng. Saya tahu ini orang. Salam Bang Vicky, apa kabar Bang Vicky? Salam dari KC Siantar Bapak. Salam dari KC Siantar Bang Vicky. Yes. Sehat selalu Bang Vicky. Selanjutnya dari A.L. Ini apresiasi juga nih Pak. BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar pelayanannya sangat baik, tetap semangat dan melayani masyarakat. Masya Allah. Mau liatin, kadang-kadang. Bujur milala. Teman-teman. Oke. Oke. Selanjutnya kita juga masuk pertanyaan selanjutnya Bang. Yes. Bapak, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Kak Ai. Hai Kak Hai. Pak, kenapa BPJS tiba-tiba tidak aktif? Dan jika BPJS dari Pemda, gimana cara mengaktifkannya ya? Kalau dari pemerintah daerah, cara mengaktifkannya pastikan bahwa kita memang masih layak menjadi tanggungan dari pemerintah. Yap. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah ditanggung sama pemerintah itu semestinya masuk ke dalam desil 1 sampai desil 5. Tapi kalau misalnya memang desil 1 sampai desil 5 itu kuotanya sudah penuh dari tanggungan pemerintah pusat, biasanya akan diprioritaskan untuk menjadi tanggungan dari pemerintah daerah.
Jadi kalau misalnya kakak masih masuk ke dalam desil 1 sampai desil 5 namun tidak memenuhi kuota di tanggungan pemerintah pusat, maka jangan lupa datang ke dinas kesehatan atau dinas sosial masing-masing daerah supaya bisa diusulkan menjadi tanggungan dari pemerintah daerah. Siap? Yes, seperti itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya ada juga nih Pak pertanyaan dari Kak Destianisa 5. Sore Pak. Sore. Emang benar ya sekarang BPJS itu cuma bisa dipakai 1 kali dalam 1 bulan? Saya pengguna BPJS Mandiri. Benar nggak? Siap. Nama istilahnya itu readmisi. Jadi kalau misalnya dalam satu periode sudah mengakses layanan dan sudah boleh pulang versi dari rumah sakit, maka itu dianggap bahwa memang penyakitnya sudah tuntas. Namun kalau misalnya kurang dari 1 bulan itu tiba-tiba sakit lagi, silakan masuk melalui IGD dan kalau misalnya bisa dari rumah sakit yang berbeda. Yes, benar. Seperti itu ya teman-teman solusinya. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Kak Na 08. Pak, bisa ngurus kartu BPJS kesehatan yang hilang nggak ya? Dan apa aja ya syarat? Ayo bang, lanjut bang. Gimana tuh? Bang Jaki, lanjut bang. Oke. Gas bang. Gas. Jadi ini kartunya hilang. Iya. Ya. Terbitkan dong kartu yang baru bang. Nggak perlu lapor ini ya, surat kehilangan. Iya. Lapor lah bang ke polisi bang. Cukup pakai KTP aja Bapak Ibu. KTP Kita udah bisa. bukan KTP, udah bisa akses layanannya, nggak perlu takut. Pakai Kia juga boleh kalau anak-anak yang kartunya Nanti hilang. ditolak bang. Benar nggak tuh Pak? Nggak perlu Enggak. takut. Waduh. Abang yakin bang? Yakin. Jadi kita cukup pakai KTP aja, udah bisa akses layanan kesehatan. Nanti kalau ditolak gimana bang? Nggak perlu takut ditolak. Bapak Ibu Buktinya kalau kita misalnya jadi ada- peserta BPJS aktif gimana bang kalau Iya, kayak gini itu bang? buktinya. Oke, kalau ditolak nanti Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan dari aplikasi Mobil JKN juga bisa dari menu pengaduan. Bapak Ibu laporkan aja di mana ditolak. Sebenarnya karena pakai KTP itu udah bisa karena penggunaan KTP sebagai identitas tunggal. Selain itu Bapak Ibu kalau misalnya mau cetak kartu sendiri juga bisa dari aplikasi Mobil JKN. Mobil JKN Di aplikasi juga. Mobil JKN di menu cetak kartu. Bisa di tengah tuh paling bawah tuh. Tinggal diklik muncul tuh kartu kita. Bapak Ibu nggak perlu takut. Jadi dengan menggunakan aplikasi Mobil JKN ini kita bisa menggunakan banyak fungsi. Yes. Tadi mulai dari info peserta untuk mengecek status keaktifan, mengecek iuran ada tunggakan atau enggak, mengecek riwayat pembayaran juga bisa. Pendaftaran layanan ini kesehatan juga bisa. Pengecekan ketersediaan tempat tidur, pengajuan pencicilan rehab. Rehab bisa juga. Nah, cukup banyak Bapak Ibu nggak perlu takut. Perubahan data juga bisa. Bisa juga. Nah, Bapak Ibu Mau nggak tahu perlu- jadwal operasi dari situ. Dari sini bisa juga. Hmm. Udah cukup banyak dan masih banyak lagi fungsi lain-lainnya. Jadi Mau Bapak tahu Ibu- sudah berapa langkah kita dari situ. Dari situ dari Nah, Google ya Pak. Nah, juga itu pengecekan ini apa potensi resiko penyakit tertentu. Bapak Ibu ada screening. Screening, di aplikasi betul. Mobil Sudah JKN. screening belum Bapak Ibu? Nah, pastikan Bapak Ibu juga ada screening untuk Yes. tahu ini apakah Resiko. kita punya resiko atas penyakit tertentu atau enggak. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa akses Mobil JKN-nya ya Bapak Ibu. Segera download. Di-download segera Bapak Ibu. Nah, Benar banget. Teman-teman, Semangat jangan terjawab. jangan khawatir, ada Mobil JKN semua teratasi. Itu Yes. dia. Tapi kalau untuk lebih Pak. Syair. Iya, betul. Oke teman-teman, nggak terasa teman-teman kami udah menemani teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan selama 1 jam. Jadi kita sebelum menutup mungkin kita bakal jawab 2 pertanyaan terakhir ya Pak. 2 atau Siap, 3? gas. 2 atau 3 nih? 23. 2 atau 3 aja. 3 saja ya. Gimana, Pak? 3 saja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya itu belum kejawab bisa langsung di spam aja. Tapi kalau misalnya memang pun belum kejawab sampai akhir, teman-teman bisa follow. Jadi nanti kalau misalnya kita live lagi di minggu ini kita bakal live teman-teman di hari Kamis. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin, bisa tanyain langsung pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab itu ke kami. Pastinya dengan bintang tamu yang lain. Jadi misalnya teman-teman mau ada request nih, Bang Yusuf, Bang Andri, Bang Jaki, Pak Novar. Nah, tinggal di request aja nanti kita datengin teman-teman ya, spesial buat teman-teman. Oke. Sambil joget itu boleh. Bayarannya enggak. Aduh. Untuk masyarakat kita melayani dengan hati mengabdi untuk negeri ya kan? Alas Bang Arif. Oke, kita jawab 3 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kita cari dulu nih.
Ayo. Siap. Oke, Mau request siapa yang jawab boleh. Oke, dari Kak Devil Ardila nih Pak. Hai Kak Devil. Bang, Pak, BPJS setelah nunggak 5 bulan dilunasin bisa langsung dipakai, apakah harus nunggu lagi? Oke Bapak Gimana Ibu, tuh? kalau misalnya kita ada tunggakan, udah kita lakukan pembayaran, langsung bisa digunakan. Yes. Tapi pastikan itu bukan karena emang Bapak Ibu posisinya nonaktif. Maksudnya di sini tunggakan itu Bapak Ibu sebagai peserta mandiri yang menunggak ketika dibayarkan itu bakal langsung aktif. Biar beda ceritanya kalau Bapak Ibu misalnya nih posisinya udah resign dari perusahaan, tetapi Yes. sebelum beralih jadi tanggungan perusahaan itu ada tunggakan. Yes. Ketika dibayarkan tidak langsung aktif karena segmen terakhirnya itu sebagai pekerja yang sudah tidak bekerja lagi. Jadi Bapak Ibu pastikan juga mengecek dari aplikasi mobile TKN-nya Bapak Ibu itu saat ini segmennya apa. Ketika Yes. emang posisinya sebagai peserta mandiri yang emang nonaktif karena ada tunggakan, ketika dibayarkan itu langsung aktif kok, nggak perlu takut. Tetapi dalam kondisi Bapak Ibu ini yang bantuan pemerintah nonaktif atau misalnya pekerja yang nonaktif sebelumnya saat masih peserta mandiri ada tunggakan, ketika dilakukan pembayaran itu nanti nggak langsung aktif, tapi wajib memang diajukan pendaftaran ulang dulu, baik sebagai peserta mandiri ataupun kalau misal mengajukan yang gratis tadi, untuk pengajuan yang gratis ke dinas sosial juga bisa. Yes, benar. Semoga terjawab teman-teman. Kita jawab 2 pertanyaan terakhir, ayo teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya di spam. Oke, dari Kak Mateo nih. Dari Kak Baik. Mateo nih Pak. Pertanyaan gini, Pak mau tanya, kalau BPJS tidak aktif dan mau diaktifkan dan disatukan ke BPJS suami, bagaimana caranya? Gampang Gampang sekali. sekali. Yang pastinya dalam bentuk kartu keluarga, Yap. kemudian lampirkan SK, KK, daftar gaji supaya bisa masuk menjadi tanggungan dari suami. Yes, mudah banget dan cepat banget kan teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ayo, Jelas. kita kasih 3 detik terakhir lah untuk di spam-spam teman-teman. 1, 2, 3, oke. Terjawab nih dari Kak Najma. Hai Kak Najma. Pak mau tanya, untuk yang sudah meninggal, apakah tagihannya tetap berjalan dan bagaimana cara berhentinya untuk tidak ditagih? Las Bang Andri. Gas. Kan Najwa ya. Ya, Kak Najma. Jadi untuk misalkan sudah meninggal nanti bisa datang ke kantor kesehatan atau misalkan kita di pelayanan publik itu di Ramayana itu di Siantar nanti bawa surat keterangan meninggal atau surat akta kematian. Akta kematian, Nanti boleh. Itu biar dinonaktifkan sejak yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi biar tagihannya nggak lanjut lagi nih gitu. Yes, benar banget. Semoga terjawab ya teman-teman. Itu teman-teman 3 pertanyaan terakhir yang sudah kita jawab dan karena udah berhubung sudah 1 jam juga, bukannya kami nggak mau menemani teman-teman sekalian. Tapi teman-teman kita akan kembali lagi di minggu ini di hari Kamis. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung di follow dulu aja. Jangan lupa request Ya, Bang Andri lagi ya. Request Bang Andri lagi boleh. Jangan lupa request di lagi. request aja langsung siapa pengen bintang tamunya di live selanjutnya. Iya. Bapak Ibu tinggal request saja. Ketik Bang Atau Andri. di komen aja di Di komen. konten-konten kita minta Yap. Bang Andri. Boleh. Jadi tamu live bisa Bapak Ibu, jangan pernah takut. Dan sebelum menutup live kali ini bakal ada kata penutup Kata-kata dari penutup Bang Andri. dari Silakan, Mas Bang Andri, boleh Mas Andri, Ini boleh. tentang BPJS lagi. Boleh. Gas. Jangan ragu, jangan khawatir. Kalau pencegahan semua teratasi. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi di kesempatan selanjutnya. Oke, bye bye.